Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan hari ini Ibu akan membahas soal yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu banyak yang bertanya untuk soal nomor 4. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nomor 4 ada A, B, C. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang sudut berelasi ya. Ingat, sudut berelasi itu ada yang kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 berarti dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, paham ya? Nah, ingat, perhatikan di kuadran 1 semua nilai trigonometrinya adalah positif. Nih, maka semua positif. Kalau di kuadran 2 sisinnya hanya yang benar positif. Berarti sisanya kayak hasil dari cos, hasil dari tan, berarti negatif. Di kuadran 3, kalau kuadran 3 berarti si tannya yang hasil positif, sisanya negatif. Di sin sama cosnya negatif. Kuadran 4, nih perhatikan, cos positif berarti sisanya sin sama tan yang negatif. Nah, perhatikan di sini kan ada fungsi berubah, fungsi tetap kan. Nah, kalau fungsi tetap ini yang nilainya nggak bakal berubah. Maksudnya gimana? Nih, ini kan ada alfa di kuadran 1 fungsi tetap, berarti misalkan sin 30 derajat. Nah, karena di kuadran 1 30 derajat itu berarti sin 30 derajat itu hasilnya berapa? Sin 30 berarti setengah kan? Berarti jawabannya setengah. Nah, kalau dia fungsi berubah, nah perhatikan 90 derajat dikurang alfa, berarti perhatikan sebelah kanan. 90 kurang alfa tuh yang mana? Nih, yang atas. Berarti misalkan Ibu tanya tadi kan sin 30, kalau pakai fungsi tetap ya, jawabannya setengah. Kalau pakai fungsi berubah berarti perhatikan sin 90 derajat dikurang alfa, berarti sin 90 derajat dikurang, ya Ibu tanya itu sin 30 berapa kan, berarti sama aja sin 90 kurang 30, yaitu sin 60. Nah, sin 60 berarti sama aja seperti sin 90 derajat dikurang 30 derajat, berarti nanti sama aja seperti cos hasil dari pengurangan ini. Paham gak? Berarti tadi kan cos 30 derajat itu kan setengah. Kalau fungsi tetap langsung. Kalau fungsi berubah berarti kita berubah, yang tadinya sin jadi cos. Berarti kalau tanya sin 30 derajat, kalau pakai fungsi berubah berarti sin 90 derajat dikurang 30, berarti sama aja kayak cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Nah, sama aja kan, jawabannya seperti fungsi tetap. Ingat, kalau fungsi berubah, yang sin jadi cos, yang cos jadi sin, yang tan jadi kotangen. Oke? Nah, nih, kalau fungsi tetap di kuadran 2 180 kurang alfa. Nah, berarti ini nih, sebelah kiri ya. 180 kurang alfa. Lihat, dia fungsi tetap, berarti kalau dia sin hasilnya tetap sin. Kalau cos, karena dia di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti sisanya negatif kan. Maka kalau dia yang ditanyanya cos, maka jawabannya pasti jadi min cos. Kalau ditanya tan, maka jadinya min tan, karena dia di kuadran 2. Oke, kalau di fungsi tetapnya di kuadran 3, lihat, yang positif hanya tan, berarti nih, yang sinnya jadi min sin, yang cos jadi min cos, yang tan jadi tan. Nah, tannya tetap positif karena di kuadran 3 dan berlaku juga di kuadran 4. Berarti cosnya yang fungsi cos ya, fungsi tetap nih 360 derajat kurang alfa. Berarti cosnya yang positif, sisanya sin kan? Sisanya negatif. Nah, kalau yang sini fungsi berubah nih, Ibu tandain ya. Fungsi berubah, rumus-rumusnya di sini. Fungsi tetap
Nah, ntar ibu kasih materinya digecer ya. Yuk kita mulai saja. Kita bahas buat soal nomor 4. Nah, di sini kalian membuktikan bahwa tan 60 derajat tambah tan 120 derajat dibagi tan 20 derajat itu sama dengan 0. Nah, berarti perhatikan satu-satu. Tan 60 itu 60 derajat itu ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti di sini kan. Nah, tan 60 itu berapa? Ayo, yang ibu suruh hafalkan sudut istimewa tan 60. Ingat, kalau buat nyari tan itu sama saja sin per cos, berarti sama aja kayak sin 60 dibagi cos 60. Berarti sin 60 dibagi cos 60. Sin 60 itu setengah akar 3 cos 60 setengah. Berarti setengahnya bisa coret kan karena dibagi. Berarti jawabannya akar 3. Ibu deskripsikan ya. Berarti di sini itu saja tan 60 derajat. Di sini tan 120 derajat itu ada di kuadran 2. Berarti 180 derajat tan. Nih yang bawah. Berarti tan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya itu yang ditanya. Nah, per tan 20 di kuadran 1. Nah, tan 20 itu nggak ada nilainya kan. Nah, terus gimana caranya? Tan 20 atau gini aja deh, terus dulu aja tan 20 ya. Nah, buktikan kita jawabannya 0. Tan 60 itu tadi jawabannya nih akar 3. Berarti akar 3 ditambah 180 derajat kurang 120. Berarti sama aja tan 60 juga ya. Tan 60 itu sama tadi akar 3. Nah, tapi perhatikan tan 180 derajat dikurang 120 derajat kan tan 120 itu di kuadran 2 ya. Kalau kuadran 2 itu berarti jawabannya min negatif nih. Negatif tan alfa, berarti jadinya bukan positif. Berarti jadinya negatif tan 60. Berarti sama seperti negatif akar 3 per tan 20 karena 20 derajat itu kan bukan sudut istimewa kan, berarti nggak ada nilainya nih, susah, atau hasil itu koma-komaan. Nah, akar 3 dikurang akar 3 itu udah pasti 0 per tan 20 derajat. 0 dibagi apapun pasti jawabannya adalah 0. Terbukti ya nomor 1. Lanjut untuk nomor B nya. Sin 135 berarti kuadran 2 kan, berarti tulis ke tadi sin 180 derajat dikurang 35 derajat ditambah cos 25. Cos 25 itu berarti di kuadran 3. Kuadran 3. Kita pakai fungsi berubah dulu yuk. Kita coba fungsi berubah ya. Berarti 270 dikurang alfa nih. Berarti ditambah cos 270 derajat dikurang 225 derajat. Terus sin 250 sama di kuadran 3 kan. Berarti sama bagian tadi sin. Berarti tambah sin dikurang 250 derajat. Ini derajat ya, bukan 0 ya. Per cos 90 itu nilainya 0 ditambah cos 60 berarti di kuadran 2. Jadi cos 180 derajat dikurang 160 derajat. Berarti kita selesaikan dulu. Berarti sin berapa nih? 180 dikurang 35. Berarti sin 45 ya.
Terus cos 270 kan 25, lihat tuh di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang hasilnya tan itu positif, berarti dia nanti karena dia fungsi berubah, yang tadinya cos jadi min sin, berarti dikurang sin 270 kurang 25, 45 ya, berarti sin 45 derajat, terus sin 270 derajat dikurang 250 derajat, tadinya sin jadi min cos, berarti min cos 20 derajat per 0 cos 180 kurang 90, berarti dikurangi 2 kan, berarti negatif cos 20 derajat. Nah, kalau sudah selesaikan sin 45 dikurangi sin 45 bisa coret. Nah, sisa min cos 20 derajat per min cos 20 derajat. Karena nilainya sama, berarti kan bisa dibagi nih. Atas dibagi bawah, kalau nilainya sama berarti hasilnya pasti 1. Jadi terbukti ya. Oke, lanjut untuk nomor C-nya. Nomor 4C. Oke, yang awal sin 75. Sin 75, berarti lihat dulu nih sudutnya. Sudut 75 derajat, berarti di kuadran 1. Karena di kuadran 1, berarti kita pakai fungsi berubah saja ya, yang fungsi berubah. Berarti karena dia sin, berarti sin 90 derajat dikurang alfa, nanti jadinya cos alfa. Kita tulis dulu sin 90 derajat dikurang 75 derajat, terus cos 280 ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 berarti kalian pakai mana? Pakai fungsi tetap atau fungsi berubah. Kalau pakai fungsi tetap, nih 360 dikurang alfa, lihat sini. Karena dia tanya cos, berarti lihat di cos. Cos 360 dikurang alfa, maka jawabannya cos alfa. Karena di kuadran 4 yang positif adalah cos. Oke, jadi kita tulis cos 360 derajat dikurang 280 derajat. Tan 135 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 nih. Tan. Berarti jadinya min tan nanti ya. Tan 180 derajat dikurang 135 derajat per cos 345. Cos 345 berarti ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 nih yang tadi. Cos 360 dikurang alfa, berarti cos 360 derajat dikurang 345 derajat sin 190, berarti di kuadran 3. Karena 190 berarti nih kuadran 3. Berarti fungsi mau pakai fungsi apa? Tetap apa berubah? Ayo pakai mana? Cos. Berarti kita pakai fungsi berubah saja ya. Yang 270. 270 dikurang alfa. Nih yang ini. Berarti cos 270 derajat dikurang dia di kuadran 3, berarti 270 dikurang 190 derajat dikali cot 225. 225 itu ada di kuadran 3 juta, berarti sama saja yang ini ya. Nanti cot jadinya tan jawabannya. Berarti gini, tulis dulu cot 270 dikurang 225 derajat. Nah, kalau sudah, yuk kita ubah. Tadi sin 75 kita pakai fungsi berubah kan, tadinya sin jadinya cos, berarti sin 90 derajat dikurang 75. 90 kurang 75 itu 15 ya, berarti
karena dia fungsi berubah, yang tadinya sin jadinya cos 15 derajat dikali tadi ini cos 280. Kita pakai fungsi apa tadi? Fungsi tetap ya. Ini fungsi tetap, berarti jawabannya tetap cos. Berarti karena dia kuadran 4, berarti lihat cosnya tetap positif, kan negatif. Berarti cos 360 kurang 280 berapa? 6, 7, 8, nanti 80 ya. Cos 80 derajat. Terus tan 180 derajat cos ke 5, dia di kuadran 2. Dan kita makainya fungsi tetap. Berarti tadinya tan 180 alfa jadinya min tan. Berarti min tan 180 dikurang 135 tuh 45 ya. Nah gini, per cos 360 345. Lihat nih, kita pakai fungsi berubah fungsi tetap. Fungsi tetap. Berarti jawabannya cos 360 kurang 345 15 ya. Berarti 15 derajat. Cos 270 kurang 190. Ini masuk ke fungsi berubah. Berarti kita pakai ini kan, cos 270 dikurang alfa. Jadinya min sin alfa. Berarti sama saja min sin salah nulis ya ibu. Pokoknya salah nulis nih. Soalnya kan sin 190 ya. Sin 190 di kuadran 3 sin, berarti ini masih sin, saya nulis ini sin, berarti tadinya sin, kan ini dulu sin 270 dikurang 190, jawabannya min cos alfa, berarti min cos 270 ke 180 80 ya, 80 derajat. Terus cos 270 kurang 225 berapa? 270. Berarti kita pakai fungsi sama nih, fungsi berubah juga. Berarti yang tadinya cos jadinya tan. Berarti dia positif ya, karena di kuadran 3. Berarti tan 270 dikurang 225, berarti tan 45 ya. Nah, lihat ada yang sama kan? Cos 15 sama cos 15. Karena dibagi berarti bisa dicoret habis. Terus atau gini deh, cos 15 dibagi cos 15 itu 1. Cos 80 derajat dibagi min cos 80 min 1. Coret juga boleh. Terus min tan 45 dibagi tan 45 min 1 lagi. Berarti 1 dikali min 1 kali min 1 jawabannya 1. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Untuk nanti jawabannya akan Ibu foto dan Ibu share ke Gecer ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.